Selamat malam dan terimalah salam kasih dalam Dhamma, Soti Hontu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti SPD dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan tanggal 9 April 2025. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti. Penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti SPD kepada Saudara Karuna Jaya dan Mudita Dewo atau yang mewakili dipersilahkan, dan para umat dimohon bersikap anjali. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami.
Yamam hakho mayang bhagawantang saranang gata. Yono bhagawa sattha. Yasaca mayang bhagavato dhammang rocema. Ime hisakare hitang bhagawantang. Sasadhammang sasawakasanghang abhipujayama. Handamayang buddha sa bhagavato pubbabaganamakkarang karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bisa dibuka buku Parita halaman 31 Buddha Nusati. Handamayang buddha nusatinayang karomase. Itipiso bhagawa arahang samma sambuddho. Wijacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Sattha dewa manusanang buddho bhagavati. Handamayang dhammanusatinayang karomase. Swakhato bhagavata dhammo. Sanditthiko akaliko ehipassiko. Opanaiko paccatang weditabo vinyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang karomase. Supatipanno bhagavato sawakasangho. Ujupatipanno bhagavato sawakasangho. Nyayapatipanno bhagavato sawakasangho. Samicipatipanno bhagavato sawakasangho. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa
manggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang lokasati. Handamayang saca kiriya gathayo Bhanamase Nati me saranwang anyang Buddho me saranwang warang Etena saca wacena Sothi me hotu sabbada Nati me saranwang anyang Dhammo me saranwang warang Etena saca wacena Sothi me hotu sabbada Nati me saranwang anyang Sangho me saranwang warang Etena saca wacena Sothi me hotu sabbada. Handamayang manggala sutang Banamase Ewam me sutang Ekang samayang bhagawa Sawatiyang viharati Cetawane anathapindikasa arame athakho anyatara dewata abhikantaya rattiya abhikantawanna kewalakapang cetawanang obhasetwa Yena bhagavate nupasan kami twa bhagavantang abhiwadetva ekamantang athasi ekamantang thitakhosa dewata Bhagavantang gathaya achabasi Bahudewa manusaca manggalani acintayung akan kamana sotanang bruhi manggalamuttamang asewana cabalanang panditanan casewana puja ca pujaniyanang etam manggalamuttamang patirupade sawasoca Pubbe kata punyata atasamma panidica etam manggalamuttamang
bahu sacanca sipanca winayo ca susikhito subhasita caya waca etam manggalamuttamang mata pitu upathanang Putadarasa sanggaho anakula cakamanta etam manggalamuttamang dananca dhammacariya ca nyatakananca sanggaho anawajjani kammani etam manggalamuttamang arati wirati papa majapana ca sanyamo apamado ca dhammesu etam manggalamuttamang garawo ca niwato ca santuthi ca katanyuta kalena dhamma sawanang etam manggalamuttamang khanti ca sowaca sata samananan ca dasanang kalena dhamma sakaca etam manggalamuttamang tapo ca brahmacariyanca arya saccana dasanang nibbana saccikiriya ca etam manggalamuttamang puttasa loka dhammehi cittang yasana kampati asokang wirajang khemang etam manggalamuttamang etadisa nikatwana sabbatama parajita sabbata sotinggachanti tante sang manggalamuttammanti. Bisa dibuka buku Parita halaman 42, Brahma Wihara Parana. Handamayang Brahma Wihara Paranang karomase ahang sukhito homi nidukho homi awero homi abhyapacho homi anigho homi sukhi attanang pariharami sabbe satta sukhita hontu nidukha hontu awera hontu abhyapacha hontu anigha hontu sukhi attanang pariharantu sabbe satta dukkha pamuccantu sabbe satta maladda sampatta
Patito Vigachantu Sabbe Satta Kammasaka Kammadayada Kammayoni Kammabandhu Kammapatisarana yang kammang karisanti kalyanang wa papakang wa tassadayadha bhawisanti. Setelah kita membacakan sutta, parita maupun gata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Meditasi akan kita lakukan selama kurang lebih 10 menit. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan, dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai.
Meditasi selesai. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita membacakan permohonan Pancasila. Bisa dibuka buku Parita halaman 27. Mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bhante tisarane nasaha Pancasila niyacama Yamahang wandhami tang wadheta ama bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripunang. Ama bhante. Panatipata wiramani sikkhapadang samadhiyami. Panwatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adhinadhana wiramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara wiramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada wiramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamaddhana wiramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamaddhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikapadhani silena sugating yanti. Silena boga sampada silena nibbuding yanti tasma silang wisudhayi. Ama bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Biku Indah Silo dengan diawali pembacaan Dhammadesana Aradhana. Bisa dibuka buku Parita halaman 46. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Anadhiwarang Ayacatha Santidhasatap Parajak Kajatika Desetu dhammang Anukam Pimang Pajang. Ya, mari kita bersikap anjali.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala mutamang. Pemimpin puja bakti yang sama-sama kita hormati, para romo ramani, Bapak Ibu saudara saudari sedama yang berbahagia, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Malam hari ini merupakan satu kesempatan yang baik karena kita punya waktu ya untuk berkumpul di ruangan ini yang bertujuan untuk melakukan pendalaman dhamma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tampaknya di wihara ini kegiatan sebulan pendalaman dhammanya lebih awal. Jadi startnya lebih duluan dibanding di tempat-tempat yang lain. Dalam kesempatan seperti ini tentunya kita tidak bisa mengabaikan mengingat dhamma ajaran Sang Buddha dalam waktu 1 bulan ini adalah untuk menyongsong Hari Trisuci Waisak. Jadi kegiatan seperti ini dilakukan paling tidak kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Semua umat Buddha akan melakukan ya perayaan Trisuci Waisak. Apabila kita mengingat lagi, Trisuci Waisak merupakan salah satu peringatan yang dilakukan oleh para murid yang punya keyakinan terhadap Guru Agung Sang Buddha. Ya, jadi di situ sebenarnya ada 3 peristiwa penting berkaitan dengan kelahiran, pencapaian pencerahan, dan kemudian parinibbana. Jadi kita selalu mengingat 3 peristiwa penting itu yang merupakan perjalanan Guru Agung Sang Buddha.
Tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ini sekaligus mengingat alasan dan perjuangan Sang Buddha membabarkan Dhamma. Mungkin yang kita ingat, oh Guru Agung Sang Buddha ya meninggalkan istana, kemudian berguru, melakukan pertapaan keras, penyiksaan diri yang kita sama-sama ketahui 6 tahun sengsara. Tetapi kita jarang melihat sebelum Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha lahir, perjuangan beliau sudah dilakukan sejak Buddha Dipankara. Pada saat itu menjadi petapa Sumedha. Jadi kalau kita mengingat ada perjuangan yang sangat keras, tetapi perjuangan beliau dimulai sejak Buddha Dipankara. Pada saat itu menjadi petapa Sumedha. Yang perlu kita ketahui Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada saat itu peluang petapa Sumedha untuk menjadi seorang arhanta itu 100%. Kalau bisa ditambah 101%. Apabila beliau mau, pasti bisa mencapai yang namanya tingkat kesucian arahat pada saat itu. Tetapi petapa Sumedha melihat manfaat menjadi seorang sama Sambuddha sangat luar biasa. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk semua makhluk. Ya, manfaatnya sangat luar biasa. Apabila seseorang bisa mencapai sama Sambuddha, menjadi seorang Buddha. Maka dengan melihat manfaat ini, petapa Sumedha punya cita-cita. Ya, Bapak Ibu sekalian punya cita-cita tidak? Punya ya masing-masingnya. Punya cita-cita untuk menjadi sama Sang Buddha. Dan syarat untuk menjadi sama Sang Buddha, syaratnya adalah diramalkan langsung oleh Buddha. Dan pada saat itu diramalkan oleh Buddha Dipankara. Jadi nanti setelah menyempurnakan 10 parami, selama 4 asankya kapa dan 100.000 kapa, petapa Sumedha ini akan menjadi Buddha dengan marga Gotama. Jadi bukan hanya 6 tahun sengsara atau meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, tetapi perjuangan seorang bodhisatta dimulai sejak Buddha Dipankara. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin melihat kelahiran seorang bodhisatta, bisa membaca cerita Jataka. Itu sebagian kecil cerita perjalanan seorang bodhisatta menyempurnakan 10 parami. Jadi untuk menjadi sama Sambuddha, petapa Sumedha ini melalui berbagai kelahiran. Ya, tidak hanya lahir sebagai manusia, kadang-kadang juga lahir sebagai
makhluk hidup yang lain. Menyempurnakan 10 parami. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tujuannya apa? Tujuannya untuk kebahagiaan semua makhluk. Ya, untuk kebahagiaan semua makhluk. Sehingga dalam perjalanannya Bodhisatta, Guru Agung Sang Buddha itu banyak pengorbanan. Ya. Kalau berkaitan dengan dana parami, yang dikorbankan bukan hanya materi. Tubuh pun dikorbankan kalau diperlukan. Ya. Jadi tubuh pun dikorbankan kalau diperlukan. Ya, itu berkaitan dengan dana, belum berkaitan dengan hal yang lain. Dan berulang kali itu dilakukan. Kalau untuk kepentingan makhluk lain, Bodhisatta sering mengorbankan tubuh beliau, kehidupan beliau untuk kehidupan makhluk lain, apalagi berkaitan dengan keluarga. Ya, jadi setelah lahir sebagai Pangeran Siddhartha, kemudian diramalkan. Salah satu yang meramalkan itu yang kemudian menjadi Bante Kondanya. Ya. Dan kemudian juga menjadi teman seperjuangan di hutan Urwela untuk melakukan pertapaan keras. Ya. Jadi Sang Buddha atau Siddhartha Gautama, Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarga, ini harusnya bagian kecil. Sebelumnya banyak pengorbanan yang dilakukan berupa dana. Kehidupannya pun dikorbankan untuk makhluk lain. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tujuannya apa? Supaya manusia ini saling damai satu sama lain. Ya. Manusia ini saling, kalau bahasa sederhananya itu akur. Ya, yang memiliki keyakinan terhadap tiratana ini bisa akur sama lain, damai, harmonis satu sama lain. Di sini semua harmonis ya? Ya, kalau tidak harmonis berarti bukan murid Sang Buddha. Kenapa ketidakharmonisan ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah pada saat itu kita diliputi yang namanya kebencian. Kebencian senantiasa meliputi seseorang apabila di dalam batinnya tidak tinggal kualitas batin berkaitan dengan cinta kasih. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, salah satu cara sebagai umat Buddha untuk menghindari hal buruk itu adalah mengembangkan kebajikan. Kenapa Bante harus mengembangkan kebajikan? Karena kalau tidak ada kebajikan belum tentu batin kita ini terlindungi. Kalau kita mengingat kebajikan, paling tidak pada saat itu batin kita terlindungi. Entah itu melakukan dana, berlatih sila, pada saat itu batin kita terlindungi. Tidak diliputi dengan kebencian. Di sini ada yang sudah terbebas dari kebencian Bapak Ibu sekalian? Sedang berjuang Bante untuk terbebas dari yang namanya kebencian. Ya. Jadi kebencian ini bisa menyerang siapa saja. Ya, bisa menyerang siapa saja. Kita harus hati-hati. Ya. Dan pemicunya bisa siapa saja. Bisa istri,
bisa anak, bisa suami, bisa teman, bisa yang kita anggap guru, apalagi yang kita anggap musuh. Lebih-lebih ya, itu pasti pemicunya sangat luar biasa. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, salah satu cara untuk supaya kebencian ini tidak tinggal adalah mengisi ya aktivitas batin kita dengan metta atau cinta kasih. Ya. Cinta kasih ini perlu diterapkan meliputi pertama pikiran. Ya, jadi pikiran kita ini perlu kita liputi cinta kasih. Ya. Dan ini juga yang harus dicatat, karena yang namanya aplikasi cinta kasih ini kan memerlukan orang lain. Ya. Ketika berasosiasi dan sebagainya. Di depan atau di belakang mereka. Jadi mempraktikkan cinta kasih berkaitan dengan pikiran ini di depan atau di belakang mereka. Ya, jangan nanti di depannya pikirannya penuh cinta kasih, ketika orangnya tidak ada, yang terjadi sebaliknya. Begitu juga berkaitan dengan ucapan. Ini juga perlu dipraktikkan di depan atau di belakang yang bersangkutan. Karena banyak terjadi ya, di depan ucapannya baik, kelihatannya diliputi cinta kasih. Tetapi setelah di belakang, waduh, ya berbahaya. Sama juga berkaitan dengan tindakan, diliputi dengan cinta kasih. Ya. Jadi ketika hal ini dilakukan di depan atau di belakang mereka, artinya itu kita sedang bertemu atau sedang tidak bersama mereka. Ya. Kalau ketika hal ini dilakukan dengan baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, maka keharmonisan bisa terjaga. Entah itu terhadap saudara, saudara kandung, ya, atau terhadap teman, terhadap teman wihara misalnya, bisa terjaga. Tidak akan terjadi yang namanya percekcokan. Ya, percekcokan. Kemudian Bante, bagaimana saya bisa mempraktekkan? Bagaimana sih cinta kasih itu? Ada yang tahu cinta kasih itu seperti apa? Yang sering kita sebutkan Sabe Sata Bhavantu Sukitata. Tapi ini bukan selesai ya. Yang artinya semoga semua makhluk berbahagia. Tetapi sebelum ke semua makhluk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perlu diketahui seperti apa sih metta yang diperlukan itu. Ya, tentunya kalau berkaitan dengan metta, ini kaitannya dilatih ketika berlatih meditasi. Ya, pernah nggak merasakan perasaan metta, Bapak Ibu sekalian? Atau batin diliputi dengan metta? Kalau misalnya metta ini dianggap sesuatu yang tidak perlu dilatih, kemudian datang tiba-tiba, kira-kira seperti itu atau tidak? Tidak. Metta ini perlu dimunculkan. Setelah muncul harus dilatih. Ada yang metta namanya di sini? Enggak ada ya? Setelah muncul harus dilatih. Nah, caranya seperti apa? Biasanya kalau meditasi metta, ya, itu Bapak Ibu sekalian bisa mengambil. Pernah mendengar persepsi atau tidak Bapak Ibu sekalian? Persepsi pernah mendengar?
Persepsi itu kita bahasa mudanya membayangkan sesuatu yang real. Jadi sesuatu yang memang real, benda atau orang itu kita membayangkan, tetapi dalam mata tertutup. Ya. Caranya seperti ini. Ketika Bapak Ibu sekalian meditasi matanya kalau duduk tertutup ya, kecuali jalan ya. Kalau jalan nggak bisa tertutup, nanti nabrak. Bapak Ibu sekalian mempersepsikan salah satu orang yang ketika kita persepsikan, ketika kita membayangkan, itu tidak menimbulkan satu indikatornya kebencian, rasa tidak suka. Kemudian yang kedua, ketika kita mempersepsikan seseorang itu tidak menimbulkan kemelekatan. Jadi batin yang seperti ini dasar dari metta, cinta kasih. Jadi nanti kalau misalnya meditasi, duduk misalnya mau membangun metta, ya, mempersepsikan seseorang, ya. Kalau orang yang kita kenal kan tidak perlu meraba mata terbuka, terpejam lagi. Kecuali orang yang belum kita kenal ya, harus kita. Kalau orang yang sudah kita kenal tentunya itu otomatis. Artinya itu ketika kita ingat sifatnya, ingat tingkah lakunya itu timbul ya batin yang ketika mempersepsikan dia itu tidak muncul kemelekatan dan kebencian, artinya tidak suka dan kemelekatan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, jika sudah kuat, arahkan kepada orang-orang terdekat kita. Tetapi yang bukan kita anggap musuh. Ya. Jadi diarahkan dulu misalnya ke keluarga. Tetapi kita harus tahu ketika kita arahkan ke keluarga jangan sampai muncul tadi yang pertama, kemelekatan dan kebencian. Seumpama kita ya kalau pasangan misalnya Bapak Ibu sekalian kepada istri gitu. Ketika sudah muncul itu kita kembali ke berarti dasar metanya kurang kuat. Jika sudah kuat kepada orang-orang yang dekat, kemudian kepada orang-orang yang kita anggap musuh. Jika sudah kuat, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian bisa ke semua makhluk. Jadi ke semua makhluk itu ada tahapannya. Ya, karena kalau kita acuannya langsung ke semua makhluk, belum pernah mengembangkan metta yang mempersepsikan seseorang yang tidak menimbulkan kebencian, kemudian kemelekatan yang berlebihan, itu rasanya akan susah. Karena semua makhluk itu meliputi yang kita anggap musuh. Ya, sedangkan kalau meliputi yang kita anggap musuh, biasanya susah. Langsung connect dengan apa? Tidak suka, benci dan sebagainya. Ya. Jadi metta dibangun seperti itu. Ini kalau sudah mahir kita latih, maka kita tahu pikiran yang diliputi dengan cinta kasih, ucapan yang diliputi dengan cinta kasih, perilaku jasmani yang diliputi dengan cinta kasih itu seperti apa. Kita tahu, karena kita sudah punya bekal cinta kasih yang kita bangun dari latihan meditasi. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ketiga hal ini dilakukan di depan mereka atau di belakang mereka. Ya, jadi kalau misalnya di depan baik, di belakang tidak baik, itu bukan cinta kasih. Artinya ada maksud dan tujuan tertentu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang selanjutnya kita dianjurkan untuk saling berbagi. Ya. Kepada sesama
terutama kepada keluarga. Ya, keluarga, ya kalau misalnya punya saudara atau punya kerabat, saling berbagi. Karena begini, Bapak Ibu sekalian ketemu dengan kerabat, saudara kandung, kerabat itu bukan kebetulan. Itu ada sebab-sebab karma masa lampau. Ya, jadi kalau kita melihat Pangeran Siddhartha, ya, dan misalnya Bante Dewadatta, Bante Ananda, mereka bertemu itu bukan kali ini saja, tetapi kehidupan-kehidupan yang lampau juga sering bertemu, ada kaitan. Nah, karena kita sudah berkaitan, ya, sudah berhubungan, mari bersama-sama gunakan hubungan atau kaitan ini untuk melakukan kebaikan, sama-sama baik, sama-sama terbebas. Ya, tentunya hal ini juga tidak mudah untuk dipraktikkan, sangat susah. Ya, saling berbagi apalagi didasari dengan meta, ini sangat susah. Ya, karena yang terjadi kalau tidak didasari dengan meta, cinta kasih biasanya, ya karena dia dekat ya sudahlah, kalau bagi sembako misalnya ya kasih 2 bungkus. Ini kan teman saya yang membantu saya, yang berjasa terhadap saya. Tetapi kalau tidak dekat, 1 cukup. Apalagi tidak kenal. Ya, saya nggak kenal kok, nggak usah dikasih lah. Seperti itu. Ya, jadi yang namanya berbagi ini perbedaannya kepada orang yang kita sayangi dan orang yang kita tidak sayangi atau orang yang tidak kenal itu pasti berbeda. Benarnya Bapak Ibu sekalian? Itu naluriah batin kita. Ya, kalau kepada orang yang kita sayangi kita pasti akan memberikan, otomatis memberikan banyak. Ya, apalagi kepada orang yang berjasa terhadap kita. Ya, otomatis kita akan memberikan banyak, tetapi berbeda. Ya, berbeda ketika kepada orang yang mungkin kita tidak anggap berjasa, apalagi kita anggap saingan, kita anggap musuh. Nah, ini biasanya berbeda, tidak bisa dipraktikkan. Ya, jadi saling berbagi. Ya. Sesama kelompok, sesama keluarga saling berbagi. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, yang selanjutnya sila dalam keluarga ini sangat penting. Karena sila ini mengikat. Apalagi kalau di Pancasila Buddhis itu yang nomor 3 ini mengikat keluarga. Ya, belum lagi yang nomor 4 ini juga mengikat. Harus sama. Ya, supaya apa? Tidak ada celah untuk perbedaan. Ya, kalau sama, silanya sama itu tidak ada celah untuk perbedaan. Kemudian yang selanjutnya pandangan. Pandangan sebagai umat Buddha adalah sama-sama satu tujuan untuk mencapai pembebasan. Jadi perbuatan-perbuatan yang indikasinya tidak untuk mencapai pembebasan itu harusnya ditinggalkan. Ya, dalam berkeluarga, dalam berteman, dalam berorganisasi. Kalau ada perbuatan-perbuatan yang indikasinya tidak membawa pada pembebasan itu harusnya ditinggalkan. Ya. Ini adalah nasihat Guru Agung Sang Buddha yang ada di Saranya Dhamma Sutta. Karena sejatinya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini memang untuk keharmonisan, kebahagiaan, sama-sama bahagia. Ya. Tetapi sebagai umat Buddha kita juga harus tahu hal-hal buruk ditinggalkan. Ya, jangan digenggam.
Karena manusia ini adalah tempatnya lupa. Ya. Kalau sedang benci berarti lupa. Lupa kalau ada cinta kasih yang diajarkan oleh Sang Buddha. Karena ketika kebencian itu kita diliputi oleh kebencian, di situ pasti tidak ada cinta kasih. Ya, artinya apa? Lupa diri. Batinnya diliputi oleh kebencian. Karena kalau dia sadar, kebencian tidak akan meliputi ya batinnya. Ya, sering lupa ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti ada pemicu dan sebagainya kita lupa bahwa kita diinstruksikan untuk mengembangkan meta. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kebencian ini merupakan salah satu akar dari perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Ya, jadi untuk melawan kebencian, Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan yang namanya meta, cinta kasih. Jadi nanti kalau misalnya latihan meditasi, yang seperti Bante sampaikan tadi bisa dipraktikkan. Ya, dicoba dulu. Karena yang namanya batin diliputi oleh cinta kasih ini bukan anugerah. Ya. Atau si A udah punya cinta kasih dikasihkan ke si B, tidak ada. Yang namanya latihan batin ya batin harus dilatih. Diusahakan untuk hadir, diusahakan untuk diketahui supaya ketika hal-hal yang menimbulkan kebencian atau hal-hal yang memicu kebencian itu muncul, Bapak Ibu sekalian tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh karena seseorang ini mudah terpengaruh. Ya. Jadi perlu latihan. Pencuri misalnya, pertama kali mencuri perlu latihan tidak? Perlu. Ya, pertama mencuri mungkin wah, ini jantungnya mau copot rasanya. Tapi nanti sudah 10 kali, 20 kali tutup mata pun dia bisa melakukannya. Begitu juga dengan perbuatan baik. Ya, perlu dilatih. Yang harus kita ingat, label orang itu sabar, orang itu penuh cinta kasih, orang itu dermawan, itu bukan datang dari diri sendiri. Dalam arti nama harum ini bukan datang dari diri sendiri, tetapi datang dari orang lain yang melihat, yang setuju dengan kebaikan. Orang yang bijaksana melihat kebaikan, dia akan setuju dengan kebaikan. Kenapa Bante katakan setuju? Karena banyak orang juga yang tidak setuju dengan kebaikan. Melihat orang lain berbuat baik, dia tidak setuju. Mungkin cari muka, mungkin sebagainya. Dia tidak setuju. Ya. Melakukan kebaikan, orientasinya untuk apa? Untuk menyempurnakan misalnya dana, menyempurnakan parami. Jadi apapun ya dampak yang terjadi dari perbuatan yang kita lakukan, kita tidak terpengaruh. Ya, karena kita juga melihat secara real seseorang melakukan kebaikan tidak melulu ya pujian yang datang. Ini harus catat. Terkadang juga kalau kondisinya tidak pas, yang datang juga bukan pujian. Yang datang bisa sebaliknya. Nama tidak baik dan sebagainya. Kalau keyakinan kita mau dapat cuma pujian, nama baik, yang ada apa? Kecewa. Saya sudah melakukan kebaikan kok, saya sudah melakukan ini kok malah seperti ini. Lingkungan malah tidak mendukung. Kecewa. Ya, karena tidak melulu kebaikan itu ya disetujui oleh orang, karena ada orang-orang yang tidak setuju dengan kebaikan. Pernah ya melakukan kebaikan tetapi orang tidak setuju? Atau berprasangka buruk dengan kita? Pernah ya seperti itu? Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tetap semangat, perjalanan masih
panjang. Kapanpun ya, yang namanya kebencian bisa menyerang. Bisa kita menjadi pemicunya antara orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, Bapak Ibu sekalian sudah punya alat. Alatnya untuk mengusir kebencian adalah melakukan kebajikan. Dalam hal ini meliputi pikirannya dengan meta. Kalau tidak mempan bagaimana, Bante? Renungkan hukum kama. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita praktekkan. Kalau misalnya tidak mempan, ya renungkan hukum kama. Hukum perbuatan. Pernah tidak mendapatkan hal yang tidak baik merenungkan hukum perbuatan? Pernah ya? Tetapi sangat jarang. Kalau mendapatkan hal yang tidak baik, ya saya balas, itu lebih memuaskan. Ya, kita sangat jarang merenungkan hukum kama. Ya, kalau kita merenungkan hukum kama, paling tidak selesai. Ya, hukum kama misalnya, oh dia melakukan seperti ini, mungkin ini kama buruk saya berbuah. Ya, bersyukurlah kama buruk saya berbuah dengan dia pemicunya. Tapi kalau tidak sadar, ya kalau dipukul ya buru-buru mukul ya. Dicaci, dimarahin ya buru-buru marah. Ini kita tidak menggunakan dhamma semestinya sebagai alat untuk melindungi diri. Ya. Tetapi kalau kita mau menggunakan alat dhamma dengan baik, misalnya berkaitan dengan cinta kasih, berkaitan dengan hukum kama, ini bisa menjadi pelindung kita. Itu yang dimaksud oleh Guru Agung Sang Buddha. Pelindungnya itu adalah paling tidak ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak buru-buru membalas. Karena kalau kita buru-buru membalas, artinya apa? Membuat lagi. Nanti juga akan memetik lagi. Membuat lagi, memetik lagi, membuat lagi, memetik lagi. Tidak ada habisnya. Tetapi kalau kita merenungkan, dia melakukan perbuatan buruk, akibat dari perbuatan buruk kita sama-sama tahu penderitaan, paling tidak kita tidak membuat kama buruk lagi. Ya, jadi demikian yang Bante dapat sampaikan. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa memahami dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya sesi yang ditunggu-tunggu di SPD. Dipersilahkan bagi umat untuk mengajukan pertanyaan. Ya, ternyata benar ya, ditunggu-tunggu. Siapa yang nanya ini? Ada yang ingin bertanya? Oh, Andi. Sotihotu Namo Buddhaya Bante. Perkenalkan, nama saya Andi. Yang ingin saya tanyakan adalah, seringkali kita berpikir seperti kebencian, terus rasa amarah, cemas, rasa takut. Kita berpikir bahwa itu suatu yang sia-sia untuk kita pikirkan. Tetapi di satu sisi pikiran itu lebih sering muncul daripada pikiran kita ingin meta bawana untuk cinta kasih segala macam. Walaupun kita sudah sering berusaha untuk ini pikiran tidak baik, tapi itu selalu muncul tanpa kita sadari dan terus menerus. Itu untuk menanganinya gimana, Bante? Terima kasih. Pada saat latihan meditasi. Tidak hanya saat meditasi, kadang kalau pada saat kita tanpa sadar saat menyetir atau dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa hal yang umum ya, kalau kita tiba-tiba
berpikir sesuatu yang masalah yang kemarin-kemarin muncul, akhirnya timbul rasa takut, rasa cemas, rasa mungkin tidak suka atau iri hati atau dengki seperti itu. Mungkin kekotoran batinnya Bante. Tidak hanya saat meditasi maksudnya. Ya, mungkin Bante akan menjelaskan kaitannya dengan meditasi ya. Karena meditasi itu sarana kita untuk istilahnya mengisi. Ya, kita berlatih kemudian mengisi, kemudian kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu dalam meditasi maupun kita mungkin sedang sendiri merenung, ingat ya terhadap hal-hal yang memicu kita untuk benci, kita untuk cemas. Pada saat itu yang harus kita lakukan berkaitan dengan meditasi. Kalau meditasi kan kita biasanya diajarkan ada objek utama, kemudian ada objek sekunder yang hadir, yang muncul karena lebih dominan, yang datang dari batin maupun jasmani. Sebenarnya begini, untuk menangkal itu kita bisa menyikapi, mengarahkan batin ke hal-hal yang baik. Ya. Jadi arah pikiran ini bisa ke renungkan sila misalnya. Tapi dengan catatan silanya baik ya, kalau lubang-lubang ya bisa. Kalau berkaitan dengan orang lain ya, ada tidak orang tersebut itu kebaikan yang bisa kita renungkan. Itu misalnya kan biasanya kalau benci, tidak suka itu kan kaitannya dengan orang lain. Orang yang pernah melukai saya. Ya sebenarnya kalau kita berpikir ya karena saya dilukai, saya dirugikan sehingga kita pikirnya seperti itu. Artinya apa? Pada saat kita berpikir seperti itu, pandangan tentang artinya itu kekal, ada diri yang dirugikan, ada diri yang dilukai, sehingga menimbulkan pikiran tidak suka, pikiran benci. Ya. Kita tidak bisa terus-terus terperangkap. Sebenarnya yang paling ampuh itu merenungkan hukum perubahan. Yang namanya benci, yang namanya tidak suka itu juga dicengkeram oleh hukum perubahan. Belum percaya ya? Belum. Nah, dulu waktu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, ada salah satu anak muda, ya dia punya hubungan baik dengan, ya anak muda ya punya hubungan baik dengan pasangannya. Ya, jadi kemudian karena satu hal dia berpisah. Cuma anak mudanya ini, anak muda yang laki-laki ini tidak bisa terima. Ya, tetapi yang satu maunya berpisah. Yang terjadi apa? Benci. Ya, benci sekali. Karena dia tidak sadar, kebencian pun akan dicengkeram oleh hukum perubahan. Ya. Sehingga dia menggenggam kebencian itu sebagai sesuatu yang pokoknya permanen lah, tidak berubah ini kebencian, tetap ada kebencian itu. Dari masa ke masa tidak luntur, artinya tidak berkurang sama sekali. Kemudian saya bertanya gimana terus dulu. Sebenarnya ini sudah berjalan 1 tahun Bante, ini dulu saya itu kalau bertemu begitu saya tidak mau berpapasan. Saya cari jalan tikus, cari jalan lain. Tetapi sekarang dalam tempo 1 tahun ini ya kalau bertemu saya masih maulah, masih bisa menerima, artinya masih mau berpapasan. Itu artinya apa? Sebenarnya kebencian itu juga dicengkeram oleh hukum
hukum perubahan itu. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar. Makanya anggapan tentang kekekalan ini sangat berbahaya. Apalagi anggapan tentang diri-diri yang dilukai, diri yang dirugikan, ini sangat berbahaya. Dan ini, anggapan ini sangat kuat sekali. Ya. Kalau bisa ketika itu terjadi, renungkan hukum perubahan. Segala sesuatu itu pasti mengalami yang namanya perubahan. Kalau bisa. Karena ini bukan satu hal yang mudah. Ya. Sebenarnya hukum perubahan, hukum anicca ini alat ampuh kalau kita bisa menggunakan dalam menyikapi satu kondisi yang tidak menyenangkan. Bukan hanya yang tidak menyenangkan, yang menyenangkan juga kita harus menerapkan hukum ini. Agar apa? Kalau terjadi perubahan kita tidak menderita. Satu, jadi kalau bisa, yaitu kalau bisa menerapkan hukum, merenungkan hukum perubahan. Kemudian, yang tadi itu yang saya katakan, hukum karma juga sangat penting. Walaupun itu berpikir, itu termasuk karma buruk. Walaupun berpikir misalnya jengkel dan sebagainya juga termasuk karma buruk. Sedangkan kita sama-sama tahu hukum karma itu berbunyi seseorang yang melakukan karma buruk buahnya adalah penderitaan. Paling tidak ketika kita jengkel, ketika kita benci, di situ kita menderita. Benar ya? Enggak ada kebahagiaan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau bisa renungkan hukum perubahan ini, ya sejauh mana kita bisa menggunakan alat ini dengan baik. Ya kalau tidak bisa, bandingkan kejengkelan saya, kebencian saya dengan yang dulu, dengan yang sekarang bagaimana, ada perubahannya atau tidak. Seperti anak muda tadi, yang pertama jengkel ya karena maunya dia itu bersama tetapi tidak bisa bersama. Kemudian dalam arti putus misalnya, pertama kali kan benci itu, jengkel karena tidak sesuai dengan keinginannya. Kemudian setelah 1 tahun dia masih bisa memaklumi, ya memaklumi. Tapi kalau kasusnya misalnya merenung sendirian kemudian muncul, disingkirkan, itu tidak baik. Kalau tidak bisa, ya itu PR-nya harus bisa menyingkirkan itu. Ya, jadi hukum karma juga sangat penting untuk direnungkan. Kemudian hukum perubahan juga sangat penting untuk direnungkan ketika hal itu terjadi. Tetapi kita harus berpikir juga, masa sesuatu yang sudah berlalu kita genggam terus. Ya, sesuatu yang sudah berlalu. Jadi harusnya orang yang bijaksana sudah tidak menggenggam sesuatu yang sudah berlalu yang membuat pikiran kita tidak baik berkaitan dengan kebencian, emosi dan sebagainya. Ya, makanya memang hal ini tidak mudah. Kalau kita tidak mengalami sendiri, untuk mengusir ini sangat tidak mudah. Tetapi Dhamma ajaran Sang Buddha itu bisa dipraktikkan, ya, untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Itu ya. Dipersilakan yang lain yang mau mengajukan pertanyaan. Tidak ada? Cukup Bante. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Yang Mulia Bante Indah Silo. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha.
Berikutnya penyerahan Amisa Puja oleh yang mewakili Saudara Karuna Jaya dan Saudara Mudita Dewo kepada Yang Mulia Bante, dan dilanjutkan pemercikan Tirta Parita. Para umat dimohon bersikap anjali. Ya, Anumodana pada kesempatan malam hari ini ya telah meluangkan waktu untuk datang ke wihara melakukan rangkaian kebajikan. Semoga ya jasa-jasa kebajikan ini menjadi salah satu pendukung terkabulnya harapan-harapan baik, dan juga semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada leluhur sanak saudara yang telah meninggal. Semua makhluk yang ada di wihara ini, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di tempat kerja, semoga mereka semua ikut bersukacita atas jasa kebajikan yang dilakukan pada kesempatan malam hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian melakukan pelimpahan jasa. Yata wariwaha pura paripurenti sakarang ewamewa itu tinang petanang upakampati icitang batitantum hanggipamewa sami jatu sape purentu sankapa cando panaraso yata manicoti raso yata Sabi tiyo viwajantu sabaroko winasatu mati bhawantwantarayo suki dikayuko bawa abhiwadhana silesani cangwuta pacayino cataro dhammang wadanti ayuwano sukang palang Jayanto bodhiya mule sakyanang nandiwadhano ewang Tuang wijayo hijaya sujayama gali aparajita palangke sise Patawi pokare abhiseke sababutanang akapato pamo dati sunang katang sumanggalang supapatang suhuatitang sukano sumohoto caksuyitang brahmacari supadakinang kaya kamang waca kamang padakinang mano kamang panidite padakina
Padakina nikat wa nalaban tate padakini. Penyerahan piagam penghargaan dan cenderamata kepada Yang Mulia Bante Indasilo sebagai narasumber dalam sebulan pendalaman Dhamma Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan yang akan diwakili oleh Saudara Jerry. Marilah kita memberikan penghormatan kepada Biku Sangga dengan bernamaskara bersama-sama. Okasa Wandhami Bhante. Abhiwadana silisa nicang uta pacayino cataro dhammang wadanti ayuwano sukang balang. Sadhu, sadhu, sadhu. Para umat tetap bersikap anjali. Yang Mulia Bante akan meninggalkan Dhammasala.
Pengumuman, hadirilah puja bakti SPD dalam rangka menyambut Tri Suci Waisak yang akan diadakan Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan untuk besok tanggal 10 April 2025 akan dihadiri oleh Bante Abhayanando Mahatera, pengumuman selanjutnya, Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori, membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk kelas bermain umur 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4-6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130. Patidana upacara pelimpahan jasa akan diadakan pada hari Minggu 13 April 2025 pukul 5 sore yang akan dihadiri oleh Bante Adikusalo Mahatera dan Bante Sukito Mahatera. Bagi yang ingin berdana dapat berdana melalui BCA nomor 19128620008 dengan menambahkan kode 168. Dan bukti transfer dapat dikonfirmasi kepada PIC yang tertera, Ibu Meli, Saudara Jerry, dan Saudari Tan Serlin. Anumodana atas dana yang telah diberikan, semoga dana yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi diri sendiri, keluarga, dan semua makhluk. Mari kita tutup puja bakti pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah rangkaian puja bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Soti Hontu, Namo Buddhaya.